Semangat pagi adik-adik sahabat belajar. Kita akan lanjutkan materi IPA pada materi sistem gerak pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, kali ini kita akan lanjut ke sistem gerak pada tumbuhan. Yang akan kita pelajari pada bagian sistem gerak pada tumbuhan, yang pertama gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak eksionom. Mengapa penting mempelajari materi ini? Dengan mempelajari materi ini akan membantu adik-adik sahabat belajar memahami sistem gerak tumbuhan di sekitar kita, sehingga mendorong adik-adik sahabat belajar untuk mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi sistem gerak tumbuhan. Materi ini terdapat pada buku paket IPA kelas 8 semester 1 pada halaman 49. Kita lihat, menurut adik-adik sahabat belajar, apakah tumbuhan juga bergerak seperti manusia? Bagaimana gerakan pada tumbuhan? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Perhatikan gambar di samping. Disediakan gambar tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica, di mana tumbuhan ini disentuh oleh tangan manusia, kemudian daun pada tumbuhan putri malu ini menutup. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Kemudian, bagaimana jika daun putri malu tersebut diberi rangsangan panas atau dingin? Apakah ada perbedaan kecepatan menutupnya daun putri malu tersebut? Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan adik-adik temukan setelah mempelajari materi sistem gerak pada tumbuhan, kemudian melakukan percobaan dengan menggunakan tumbuhan putri malu. Selanjutnya pada halaman 51, setelah adik-adik melakukan percobaan, di sini ada pembahasan. Jika kamu mengamati dengan seksama, ternyata tumbuhan juga melakukan gerakan. Misalnya pada tumbuhan putri malu, ketika daun putri malu disentuh, maka daun putri malu akan menutup. Gerakan menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsang. Arah menutupnya daun akibat rangsang adalah tetap, meskipun diberi rangsangan dari arah yang berbeda. Arah menutupnya tetap. Bagaimana daun putri malu dapat menutup? Ketika daun putri malu dikenai rangsang, akan terjadi aliran air dan ion pada bagian ketiak daun. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air pada ketiak daun berkurang, sehingga tekanannya mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Proses menutupnya daun putri malu ketika dikenai rangsang, kemudian terjadi aliran air dan ion pada bagian ketiak daun. Kemudian aliran air ini menyebabkan kadar air pada ketiak daun berkurang. Karena kadar airnya berkurang, tekanannya mengecil. Nah, karena tekanannya mengecil ini yang menyebabkan daun putri malu menutup. Kita lanjutkan ke halaman 52. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerakan pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak eksionom. Yang pertama, gerak endonom. Pernahkah adik-adik melihat tumbuhan Hydrilla verticillata? Daun tumbuhan tersebut dapat adik-adik amati melalui mikroskop yang hasilnya tampak pada gambar berikut. Pada bagian A, ini tumbuhan Hydrilla verticillata. Kemudian B, ini adalah penampakan melalui mikroskop gerak siklosis pada daun Hydrilla verticillata. Jika adik-adik sahabat belajar mengamati daun tumbuhan Hydrilla verticillata, kalian akan melihat struktur seperti dinding tembok. Ini struktur yang seperti dinding tembok, yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Ini butiran-butirannya berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Di dalam sel daun terdapat cairan yang disebut sitoplasma. Nah, cairan yang ada di sel daun ini disebut dengan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut dengan kloroplas. Jika kamu mengamati kloroplas secara cermat, kamu akan melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling atau melakukan rotasi di dalam sel yang disebut dengan gerak siklosis. Jika diamati di bawah mikroskop, maka kloroplasnya ini akan bergerak berkeliling
mengikuti tanda panah berwarna merah. Nah, gerakan ini disebut dengan gerak siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari sel tumbuhan tersebut. Gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan tersebut dinamakan dengan gerak endonom. Disebut dengan endonom karena gerak itu berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan tersebut. Pada halaman 53, terdapat penjelasan mengenai gerak higroskopis. Pernahkah adik-adik melihat buah polong-polongan seperti kacang kedelai, buah cangkring, dan buah biduri yang masih muda dan sudah tua? Bagaimana kondisi buah-buah tersebut ketika sudah tua? Disediakan gambar contoh buah polong yang membuka. A. Kacang kedelai, kemudian yang B ini buah cangkring, yang C buah biduri. Di sini dapat adik-adik lihat buah-buahan tersebut dalam keadaan membuka. Apabila kalian melihat buah polong-polongan yang sudah tua, kalian akan melihat buah polong-polongan tersebut dapat membuka. Bagaimana buah polong-polongan tersebut dapat membuka? Jadi, ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya, terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Selain membukanya buah polong-polongan, contoh gerak higroskopis yaitu membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Selanjutnya pada halaman 54, materi mengenai gerak esionom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan, atau rangsangan itu berasal dari lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Yang pertama, gerak tropisme. Perhatikan gambar 1.48. Pada gambar 1.48 disediakan gambar pertumbuhan tanaman menuju arah datangnya cahaya. Di sini tanaman yang ditumbuhkan, kemudian arah tumbuh tanaman ini mengikuti arah datangnya cahaya yang berasal dari jendela di sebelahnya. Ke arah manakah pertumbuhan ujung batang tumbuhan pada gambar tersebut? Apakah bergerak menuju jendela arah datangnya cahaya, ataukah bergerak menjauhi cahaya? Jadi bisa kita lihat arahnya itu menuju jendela atau arah datangnya cahaya. Melalui gambar 1.48, kalian dapat mengetahui bahwa setiap ujung batang tumbuhan akan tumbuh menuju arah datangnya cahaya. Berbeda halnya dengan arah gerak pertumbuhan akar. Akar tumbuhan akan bergerak tumbuh menjauhi arah datangnya cahaya dan akan cenderung bergerak tumbuh menuju pusat bumi. Kedua gejala tersebut menunjukkan bahwa ada gerak tumbuhan yang arah pergerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar disebut dengan gerak tropisme. Gerak tropisme dibedakan menjadi dua, yaitu tropisme positif dan tropisme negatif. Perbedaannya adalah disebut dengan tropisme positif apabila arah gerak tumbuhannya mendekati arah datangnya rangsang, dan disebut negatif apabila arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang. Pada halaman 55, gerak tropisme dibagi menjadi beberapa jenis gerak. Yang pertama, gerak fototropisme. Gerak fototropisme atau gerak heliotropisme adalah jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Fototropisme positif apabila arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya, dan negatif apabila menjauhi cahaya. Gerakan yang kedua adalah gerak geotropisme. Disediakan gambar 1.49 pertumbuhan akar pada jagung. Selain pertumbuhan akar, di sini juga bisa kita lihat pertumbuhan batang. Pada gambar yang pertama, akar dari biji tumbuh menuju ke pusat bumi, sedangkan batang tumbuhnya menjauhi pusat bumi. Kemudian, biji yang sedang tumbuh ini kita miringkan, maka yang terjadi adalah akar yang lurus tadi akan membengkok dan tumbuh
dengan arah menuju pusat bumi, sedangkan batang akan membengkok dan tumbuh dengan arah menjauhi pusat bumi. Nah, arah gerak akar dan batang yang terjadi karena pengaruh gravitasi bumi disebut dengan geotropisme atau gravitropisme. Disebut geotropisme positif, yaitu gerak akar menuju pusat bumi, dan disebut dengan geotropisme negatif, yaitu gerak batang menjauhi pusat bumi. Yang ketiga, gerak hidrotropisme. Pertumbuhan akar menuju sumber air disebut dengan gerak hidrotropisme. Yang keempat, gerak tikmotropisme. Disediakan gambar 1.50 sulur tumbuhan yang melilit pada tempat tumbuh. Sulur tumbuhan ini terdapat pada tumbuhan mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa. Nah, organ tambahannya disebut dengan sulur. Gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya ini yang disebut dengan gerak tikmotropisme. Kemudian yang kelima, gerak kemotropisme. Untuk gerak kemotropisme disediakan gambar 1.51. Gambar serbuk sari menempel di kepala putik, selanjutnya berkecambah, membentuk buluh serbuk, dan bergerak menuju sel telur. Hal ini terjadi pada proses reproduksi pada tumbuhan, di mana serbuk sari akan jatuh ke kepala putik, kemudian berkecambah, membentuk sel buluh serbuk, di mana sel buluh serbuk ini membawa sel jantan yang bergerak menuju sel telur. Nah, pergerakan ini dipengaruhi oleh adanya zat kimia atau zat gula yang dihasilkan oleh bakal buah. Karena pergerakan buluh serbuk ini, maka sel sperma atau sel jantan dapat bergerak menuju sel telur sehingga terjadi pembuahan. Nah, gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia itulah yang disebut dengan gerak kemotropisme. Selanjutnya yang kedua adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contohnya pada Euglena viridis. Perhatikan gambar 1.52, disediakan gambar gerak fototaksis pada Euglena viridis. Euglena viridis ini tergolong ke dalam alga, yaitu protista mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan bisa melakukan fotosintesis. Nah, karena bisa melakukan fotosintesis, maka Euglena viridis ini membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, Euglena viridis bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena viridis akan berusaha menghindari cahaya. Nah, kemampuan berpindahnya Euglena viridis mendekati atau menghindari cahaya disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagella dan reseptor cahaya. Pergerakan Euglena viridis ini yang disebut dengan gerak fototaksis. Contoh gerak taksis lainnya adalah gerakan spermatozoa pada tumbuhan lumut dan paku. Tumbuhan lumut dan paku bereproduksi secara seksual akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan spermatozoid. Spermatozoid mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan zat protein tertentu atau zat kimia yang dihasilkan oleh archegonium. Pergerakan spermatozoid menuju sel kelamin betina yang dipengaruhi oleh zat kimia yaitu zat gula dan protein disebut dengan gerak kemotaksis. Gerak kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Yang ketiga, gerak nasti. Nah, kita kembali ke tanaman tumbuhan putri malu. Ketika disentuh, daun putri malu akan menutup. Meskipun arah sentuhannya berbeda, tapi arah menutupnya akan selalu sama. Artinya, gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, gerak tumbuhan yang demikian disebut dengan gerak nasti. Gerak nasti dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gerak seimonasti, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Yang kedua, niktinasti. Gerak niktinasti ini terdapat pada daun bunga merak, seperti pada gambar 1.53, di mana tangkai daun bunga merak menutup ketika mendapatkan rangsang,
Daun bunga merak ini akan membuka pada siang hari, akan menutup atau tidur pada malam hari. Pergerakan daun tumbuhan akibat adanya rangsang berupa kondisi siang hari dan malam hari disebut dengan gerak niktinasti. Yang ketiga, gerak fotonasti. Disediakan gambar 1.54, yaitu gambar bunga pukul 4, di mana bunga pukul 4 ini akan mekar pada sore hari yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Nah, gerakan ini disebut dengan fotonasti karena disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Untuk bunga pukul 4 itu cahaya yang merangsangnya adalah cahaya pada sore hari. Yang keempat, gerak termonasti. Nah, gerak termonasti ini adalah gerak nasti pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Karena suhu maka disebut dengan termo. Contohnya adalah bunga yang mekar hanya di musim semi yang disebabkan karena suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Contohnya pada bunga tulip. Ya, demikian adik-adik sahabat belajar materi kita sistem gerak pada tumbuhan yang meliputi gerak endonom, higroskopis, dan gerak eksionom. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum, kemudian tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan pemberitahuan pada video saya yang selanjutnya. Sampai jumpa!